Halo Sobat PGPKT, kami dari Komite Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian akan memberikan edukasi dengan judul Otitis media supuratif akut. Otitis media supuratif akut merupakan keradangan pada telinga bagian tengah. Seperti yang kita ketahui, di sini adalah ada anatomi telinga, di mana di sini ada telinga bagian luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Di sini otitis media akut adalah infeksi pada telinga yang bagian tengah. Normalnya, telinga bagian tengah ini merupakan bagian yang steril. Namun, ada bakteri dari nasofaring dan faring yang bisa masuk ke telinga bagian tengah. Otitis media akut biasanya banyak terjadi pada anak bayi dan anak-anak. Mengapa bisa demikian? Karena secara anatomi, otitis media akut biasanya sering terjadi pada bayi dan anak-anak. Mengapa itu bisa terjadi? Karena secara anatomi, tuba Eustachius pada bayi dan anak-anak itu lebih pendek dan lebih datar, sehingga bakteri mudah masuk ke telinga bagian tengah lebih cepat. Faktor-faktor yang meningkatkan untuk terjadinya otitis media adalah 1. Infeksi dari bakteri, yang kedua, disfungsi dari tuba Eustachius, dan yang ketiga, kerentanan imunitas dari host. Selain itu juga yang bisa meningkatkan adalah usia, di mana bayi dan anak-anak lebih rentan untuk terjadinya otitis media dikarenakan faktor anatomi tadi. Dan yang kedua, itu juga ada faktor alergi, di mana alergi meningkatkan risiko untuk terjadinya otitis media. Di sini adalah bakteri yang sering menyebabkan otitis media, yaitu yang pertama adalah Streptococcus hemolyticus, kemudian Staphylococcus aureus, Pneumococcus, dan Haemophilus influenza. Kemudian ini stadium-stadium pada otitis media supuratif akut, yaitu yang pertama adalah stadium oklusi tuba Eustachius. Yang kedua ada stadium hiperemi, kemudian stadium supuratif, perforasi, dan juga stadium resolusi. Di sini adalah gambar salah satu contoh otoskopi dari otitis media supuratif akut yang stadium hiperemi. Pada stadium oklusi tuba Eustachius terjadi retraksi membran timpani akibat tekanan negatif pada telinga bagian tengah. Pada stadium hiperemi, tampak hiperemi pada bagian membran timpani dan juga tampak edem pada membran timpani. Kemudian karena terjadi edem hebat pada membran timpani, muncullah eksudat pada telinga bagian tengah, dan itu membuat membran timpani tampak lebih menonjol dan juga tampak lebih bulging. Kemudian akibat pemberian antibiotik yang terlambat dan juga virulensi kuman yang tinggi, akibat adanya penekanan dari eksudat di telinga bagian tengah, akhirnya terjadilah perforasi dari membran timpani. Kemudian apabila terjadi daya tahan tubuh yang baik dan juga dengan antibiotik yang baik pula, maka akan terjadi stadium resolusi, di mana membran timpani yang perforasi tadi bisa menjadi utuh kembali. Gejala apa yang akan terjadi pada otitis media supuratif akut? Yang pertama, biasanya anak akan rewel dan sering memegang telinganya. Itu dikarenakan dia merasakan nyeri pada telinga, dan kemudian dia akan merasakan rasa penuh di dalam telinga. Bisa disertai dengan panas, dan biasanya bisa sampai 39 derajat, dan juga bisa disertai dengan infeksi saluran pernafasan yang lain. Kemudian pada dewasa, biasanya akan disertai dengan rasa nyeri dan gangguan pendengaran, yaitu terasa penuh di dalam telinga. Otitis media supuratif akut yang tidak mengalami stadium resolusi itu bisa berkembang menjadi otitis media supuratif kronis. Itu yang biasa kita kenal sebagai congean. Congean adalah infeksi pada telinga bagian tengah secara berulang-ulang dan ditemukan perforasi pada membran timpani. Biasanya, pasien akan mengalami gejala keluar air terus-menerus dari dalam telinga, nyeri telinga yang kumat-kumatan, disertai dengan adanya gangguan pendengaran. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan perforasi pada membran timpani, dan pada stadium yang aktif, itu akan didapatkan sekret mukopurulen yang keluar dari gendang telinga. Terapi otitis media supuratif akut kita bagi menjadi berdasarkan dari stadiumnya, yaitu pada stadium oklusi kita bisa berikan larutan efedrin pada kafumnasi. Kemudian pada stadium hiperemi kita bisa berikan antibiotik dan juga dekongestan
dan juga anti radang. Pada stadium yang supuratif, kita bisa lakukan miringotomi. Apa yang disebut miringotomi? Miringotomi adalah pembukaan dari gendang telinga dengan dilakukan irisan pada gendang telinga untuk mengeluarkan cairan yang ada pada telinga bagian tengah. Dan pada OMSA dengan stadium perforasi, kita bisa lakukan cuci telinga sebanyak 3-5 kali per hari dan juga antibiotik yang sesuai dengan otitis media supuratif akut. Apabila tidak terjadi stadium resolusi di mana perforasi tetap akan kita dapatkan, maka antibiotik harus diberikan tetap selama 3 minggu berturut-turut. Apabila telah terjadi otitis media supuratif kronis, maka kita harus mengeradikasi infeksi dengan pemberian antibiotik dan mencegah infeksi yang lebih jauh, kemudian dan juga memberikan obat untuk mengembalikan fungsi pada bagian telinga tengah. Pemberian terapi itu dibagi menjadi 2, yaitu terapi medikamentosa dan juga terapi bedah. Terapi bedah dilakukan apabila terapi medikamentosa gagal. Terapi medikamentosa yang kita berikan adalah 1, antibiotik sistemik, biasanya diberikan sejenis quinolon, kedua dengan antibiotik topikal, dan yang ketiga dengan pemberian cuci telinga. Kemudian bisa diberikan obat sesuai dengan gejala simptomatis lainnya. Beberapa komplikasi yang bisa terjadi pada otitis media supuratif kronis antara lain 1, abses superiosteal, yaitu adanya penumpukan nanah pada belakang telinga. Yang kedua adanya seradang selaput otak atau meningitis. Yang ketiga bisa terjadi abses otak. Yang keempat bisa terjadi adanya lubang pada gendang telinga secara persisten. Yang kelima bisa terjadi destruksi dari tulang pendengaran. Dan yang keenam adalah parese dari nervus facialis. Sekian edukasi dari kami, semoga bermanfaat.